Berikut ini beberapa fenomena sehari-hari yang menunjukkan sifat koloid dalam kehidupan. Pertama, proses cuci darah, kemudian kabut di pegunungan, lalu pembentukan delta di muara sungai, pemutihan gula, dan yang terakhir proses kerja obat diare. Sifat koagulasi koloid dapat ditunjukkan dalam contoh kejadian nomor. Sifat-sifat koloid antara lain, yang pertama itu adalah dialisis, peristiwa yang berhubungan dengan koloid yaitu dialisis. Dialisis artinya menyaring. Proses ini umumnya digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk menyaring darah-darah kotor pada pasien sakit ginjal atau sering disebut cuci darah. Dalam bahasa sehari-hari dia cuci darah. Sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut dialisis. 2. Ada namanya efek Tyndall. Contohnya adalah kabut yang terkena cahaya. Jadi kalau cahaya umumnya bersinar dalam garis lurus. Tetapi jika dia melewati suatu benda koloid, contoh koloid di sini adalah kabut, maka cahaya tersebut akan disebarkan oleh kabut. Nah, ini yang disebut efek Tyndall. Dan yang ketiga adalah koagulasi. Dalam bahasa Indonesia, koagulasi artinya penggumpalan. Contoh penggumpalan adalah pembentukan delta. Tahu apa itu delta? Delta sungai, jika sungai itu mengalir dari gunung ke laut, kemudian setelah mencapai laut atau muara, sungai ini umumnya akan bercabang-cabang. Nah, dari hulu sungai atau gunung yang airnya jernih, kemudian sampai di muara, pasir-pasir yang terbawa dari pegunungan yang awalnya tidak terlihat, kemudian akan menumpuk di muara. Tumpukan ini akan membentuk daratan atau menggumpal di sini, membentuk daratan yang lama-kelamaan akan menjadi banyak. Nah, inilah segitiga yang terbentuk inilah yang disebut delta. Yang dalam bahasa Yunani bentuknya seperti ini. Huruf Yunani untuk delta adalah segitiga yang menggambarkan seperti muara sungai yang berbentuk segitiga. Sedangkan yang terakhir ada namanya sifat adsorpsi. Adsorpsi artinya penyerapan. Misal pada proses pemutihan gula. Gula pasir perlu diketahui awalnya warnanya tidak putih, tetapi kekuningan. Dengan diberi koloid, maka zat kuning itu akan diserap atau diadsorpsi sehingga menjadi gula putih. Begitu juga obat diare, jika seorang mengalami keracunan, maka diberi obat diare yang berupa koloid sehingga koloid tersebut dapat mengadsorpsi atau menyerap racunnya sehingga orang tersebut diarenya akan sembuh. Sehingga contoh peristiwa koagulasi koloid dapat ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu pembentukan delta muara sungai. Jawabannya C.